Pemirsa NASA, saat ini tim liputan NASA berada di areal kebun sawit milik Bapak Suyanto, tepatnya di Desa Kayungu, Kecamatan Longigis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Selamat siang Pak Suyanto. Siang, Pak. Lahan yang Bapak kelola ini semuanya berapa Pak? Jumlah lahan saya sebenarnya di sini ada 4 hektar Pak. Namun karena waktu itu saya baru kenal NASA, sehingga saya mencoba hanya 2 hektar Pak. Umur 9 tahun Pak. Yang saya pakai NASA-nya 2 botol, super NASA-nya 2 botol, harmoniknya 1. Untuk 2 hektar Pak. Saya mencoba itu saya campur dengan air sebanyak sekitar 225 liter Pak. Untuk berupa tanaman itu Pak? Iya, untuk 220 pohon sawit Pak. Pak Yanto ini tidak menggunakan NPK sama sekali ya Pak setelah menggunakan NASA Pak? Enggak Pak, enggak sama sekali. Hanya pakai pupuk Iya, kandang, kandang berapa sekitar ukurannya, 2 karung itu 2 karung per pohon ini kemarin. 2 karung itu berapa? Itu satu karungnya sekitar 40 kilo Pak. Jadi 80 kilo per pohon. Ini diberikan berapa? 8 bulan Pak. 8 bulan Iya, sekali. 8 bulan. Nah, kemudian untuk yang tanaman lain yang tidak pakai NASA juga sama Pak, hanya pupuk kandang Pak? Ini kebetulan yang sebelah ini kemarin itu saya NPK aja Pak. Enggak pupuk kandang. Ini hanya untuk mencoba aja yang dua khusus, ini memang khusus, enggak saya kasih pupuk lain daripada pupuk kandang dengan NASA gitu. Dan untuk dari segi Pak ya, Bapak bisa jelaskan pemirsa kondisi perawatan yang Bapak lakukan seperti apa Pak? Karena saya ini sibuk Pak ya, jadi perawatannya juga jarang saya rawat ini, hanya yang tukang manen aja. Nah itu kadang-kadang saya sendiri juga belum tentu 2 bulan terus terang aja nengok ke kebun. Hanya ini dapat sekian ton itu aja. Dan coba-coba dengan NASA walaupun tidak ada perawatan ternyata hasilnya bagaimana? Ternyata hasilnya walaupun tidak dirawat tuh lebih bagus gitu. Apalagi kalau dengan bagus, harusnya lebih bagus hasilnya. Baik. Dan yang terakhir itu Pak ya, menggunakan NASA Super NASA itu pada bulan apa itu Pak? Saya langsung kenal Pak bulan Juni itu sekitar tanggal 11. Saya catat di 2004 itu saya kasihkan Pak langsung ke kebun. Waktu itu kan kemarau panjang Pak. Jadi seharusnya satu pohon 2 liter itu susah cari air, jadi saya iritkan itu. Nah, kemudian di 18 Juni 2004 itu ada kelihatan pengaruhnya itu setelah berapa bulan Pak? Kelihatan pengaruhnya itu pertama daunnya kelihatan tuh pada bulan September Pak. Berarti berapa bulan itu Pak ya? Jadi Juni, Juli, Agustus, September kira 3 bulan 4 bulan. Yang kita kasih NASA itu daun kok hijau gitu. Setelah otomatis muncul buahnya itu kelihatan segar Pak ya, kelihatan segar. Kalau yang tidak pakai NASA itu ya buahnya tidak begitu kelihatan cerah ya. Lain lah dibanding yang pakai NASA itu. Terus yang tidak pakai NASA, yang kebun saya sendiri juga, nanti bisa dilihat itu hanya dapat 78 tandan. Nah, itu untuk satu kapling atau 2 hektar. Dan yang saya kasih NASA ini bulan April 2005 ini dapat 385 tandan Pak. Dan kita rasakan setelah itu kok Januari itu orang-orang sepi buah gitu, kita mulai banyak buah, justru banyak itu sampai sekarang ini. Di sebelah saya itu juga kebun saya yang tidak saya pakai itu bulan April ini Pak ya, bulan April ini 2005 ini hanya yang tidak saya kasih NASA itu hanya dapat sekitar 1 ton Pak. Yang saya kasih NASA ini dapat 4 ton Pak. Itu dapat 4 tonnya sudah berapa bulan Pak dari sejak pakai NASA? Mulai Januari Pak. Januari 4 ya, bulan. 4 bulan sudah ini. NASA sendiri juga ini heran Pak, kenapa setelah pakai NASA ini produknya kok buahnya belum begitu habis sudah muncul lagi itu. Yang tidak pakai NASA? Yang tidak pakai NASA sampai sekarang masih belum. Baru mulai muncul itu pun tidak tahu produknya kapan lagi itu produknya. Buah itu kapan lagi belum jelas. Tanaman buah yang belum layak panen karena masih menunggu waktu sekitar 1 minggu lagi. Tapi untuk pengambilan sampel terpaksa kita lakukan pemanenan dini. Kita akan melihat kondisi tanaman buah kelapa sawit yang panen dini karena seminggu lagi baru panen. Dan ditimbang sekarang sudah bobot tandannya 31 kurang lebih 31 kilo. 32. Kita akan melihat pengukuran panjang buah. Berapa? 62 ya? 60. 60. Ke bawah lagi. Oh begini? Sampai berapa? 62. 62. Panjang keliling buah. Oh.
berapa ya? 30. Udah nggak apa-apa, keluarkan lagi. Keliling buah 130 cm. Enggak ingat lagi. Dan yang perlu dicatat di sini adalah bahwa pada umumnya tanaman kelapa sawit pada bulan-bulan Agustus itu sedang mengalami masa paceklik atau sedikit muncul buah. Tetapi ini bisa mencapai sebuah prestasi yang luar biasa. Dengan satu tandan itu rata-rata 30 sampai 32 kg. Dengan panjang buah tadi mencapai 62 cm, sementara keliling 30. bagian tengah buah ya? ini mencapai 130 cm. 130? Iya, keliling. Oke. Keliling. Pemirsa NASA, kita akan melihat tanaman kelapa sawit dengan umur yang sama, tapi tidak menggunakan NASA. Dan ini sudah memasuki fase panen. Dia pakai NASA, pakai pupuk kimia. Ini tidak pakai NASA dan ini menggunakan pupuk kimia secara rutin dan sesuai dosis anjuran. Ya. Pertama yang dirasakan oleh Bulan 2 kali, Pak. pemanen itu pelepah lebih keras sehingga lebih sulit dipanen. Penimbangan buah kelapa sawit yang paling bagus yang tidak menggunakan NASA dengan umur tanaman sama tetapi tidak menggunakan NASA, dan perlakuannya sangat spesial dengan penggunaan NPK sesuai anjuran, dosis maupun waktu pemberian dan cara pemberiannya. Namun kita bisa melihat bobot tanaman buah ini yang sudah memasuki fase panen sesungguhnya itu hanya berkisar berapa itu Pak? 14 kilo, itu pun masih kurang sedikit. 14 kilo. 14 kilo. Ada rontok-rontokannya. Kita bisa melihat 14 kilo. Sudah lah ya, Pak. Panjang buah kelapa sawit yang tidak pakai NASA. 45. Kita menyaksikan hanya 45 cm. 97 cm. Ya. Panjang 45 ya. Pada saat proses pemanenan ada yang dirasakan beda nggak Pak? Kalau menurut yang manen Pak itu karena kelihatan batangnya memang hijau Pak ya, jadi lebih mudah, lebih empuk gitu Pak ya. Lebih lunak. Iya, lebih lunak dibanding yang nggak dikasih produk NASA gitu. Panennya mudah, apa itu didodos itu lembek, jadi kalau nurunkan buah juga cepat. Kan hama dan penyakitnya mungkin Pak bisa diamati nggak Pak? Ada pengurangan nggak Pak? Kalau serangan namanya penyakit Pak itu kan tidak ada sama sekali Pak, tidak ada. Itu secara ekonomi ya Pak ya. Produksi Pak Yanto kan sejak bulan Januari 2005, sekarang April 2005 Pak. Jadi tadi sudah saya sampaikan yang tidak pakai NASA ini paling tinggi itu 2 ton ya Pak, ya, rata-rata 2 ton lah gitu. Atau kalau 4 bulan tuh 8 ton. Yang pakai NASA ini dari Januari 2005 sampai April ini rata-rata 4 ton. Jadi jumlah semuanya 16 ton. Kalau yang selisihnya sekitar 8 ton Pak. Dengan harga 1 ton saat ini bersih? Nah, saat ini kita bersih kita terima di sekitar 500 Pak. Kemudian Pak, berarti total keuntungan tambahan penghasilan Bapak berapa ini Pak? 8 ton kali 500.000 Pak? Nah, itu tambahan sekitar 4 juta. Namun itu dikurangin dengan kita pakai biaya NASA, produk NASA itu 300.000. Jadi kita hitung-hitung yang pakai NASA ini keuntungannya lebih banyak, yaitu sekitar 3.700.000 Pak per sampai saat ini 4 bulan Pak. Bagaimana Pak, merasa puas nggak Pak? Nah, sebenarnya belum puas juga Pak. Setelah saya amati kebun saya ini masih nggak terawat gitu. Ke depan lagi rencana bagaimana Pak? Mungkin ya insya Allah lah itu kita kasih NASA lagi, kita tingkatkan cara pemberiannya. Nah, mungkin kemarin juga cara pemberiannya waktu kemarau panjang itu, mungkin kalau saat sekarang ada hujan ini lebih apa itu terarah gitu cara pemakaiannya. Terima kasih Pak. Jadi saya mengimbau pada teman-teman khususnya petani kelapa sawit itu lihat langsung ke kebun saya, pakailah produk NASA biar hasil sawit bapak-bapak itu bisa meningkat lebih bagus dari. Demikian pemirsa NASA, liputan reporter Joni dan kameramen Agus Hakim yang bekerja sama dengan leader dari Kabupaten Pasir. Beliau adalah Bapak Haji Pramono. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan salam NASA.